Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya keadaan kita baik, luar biasa, dan tetap dalam kasih setia Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat malam yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua kita yang terus setia berdoa. Saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dia Tuhan yang sanggup. Ya, dan kita mau terus menyembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang maha kudus, Allah Israel yang menyelamatkan saudara dan saya. Dia Tuhan yang kekudusannya harus kita hormati dan hargai. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan kami dengan hati kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa untuk menikmati hadirat Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bawa penyembahan-Mu lebih lagi pada Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh. Kami bawa penyembahan kami bawa syukur kami bawa sembah kami. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kudus, kami hormati kekudusan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu Bapa. Engkau yang layak, Kau Tuhan yang layak. Kami bawa hati kami malam hari ini Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku menyembah, saat ku sembah,
Tuhan. Lebih lagi saudara, mari hormati kekudusan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Lebih lagi katakan, Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang kudus, Engkau Allah yang bersemayam di tahta kekudusan-Mu ya Tuhan. Ajar kami menghormati kekudusan-Mu Bapa. Biar kami terus menjadi penyembah-Mu yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kuduskan kami Bapa, kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami, pikiran, perasaan, dan perbuatan kami Tuhan. Biar Engkau senantiasa melayakkan, menguduskan setiap kami Tuhan, untuk ada di mezbah-Mu, untuk ada di bait-Mu yang kudus. Ajar kami menghormati kekudusan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang memanggil kami adalah Allah yang kudus. Karena itu Engkau berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan bertemu dengan Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Biar kami datang Tuhan menyembah Engkau. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Terus saudara minta kekudusan Tuhan. Kudus, yes Lord Jesus, kuduslah Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Kudus, kuduslah
Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang mulia. Kuduslah namamu, kuduslah Engkau Yesus. Bawa kami dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Bawa kami di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Biar kami selalu mau berkata, Engkau Tuhan yang kudus, yang menguduskan hidup kami. Ajar kami menghormati kekudusan-Mu dalam hidup ini ya Bapa. Bawa kami berjalan di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Agar hidup kami senantiasa ada di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Surga dan bumi berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Ini adalah pujian yang akan terdengar di akhir zaman. Seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu, para tua-tua itu berseru, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah Raja yang Maha Kudus. Bawa kami semua malam ini dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekudusan, segala kenajisan, percabulan, segala kedengkian, iri hati, kekecewaan, kepahitan dihancurkan dalam kekudusan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang kudus, karena itu kami yang menyembah-Mu Tuhan harus mengejar kekudusan itu dalam hidup kami. Sekali lagi saudara, angkat tangan-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Surga bumi menyembah-Mu. Bawa kami Tuhan seumur hidup kami mau setia kepada-Mu Yesus. Berjalan dalam kekudusan-Mu. Bahkan sampai akhir kami menutup mata kami. Bawa kami terus setia menantikan Engkau Tuhan. Menantikan kedatangan-Mu, menantikan janji-janji firman-Mu tergenapi atas hidup kami. Apapun persoalan yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kesanggupan ketika kami mengejar kekudusan-Mu di hidup ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani, lebih lagi sampai akhir, sampai kami menutup mata kami Tuhan. Amin. Kami mau setia kepada Tuhan. Yes Lord. Sampai ku dapatkan mahkota
tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari angkat tanganmu, katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. haleluya. Ajar kami setia Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Kami mau setia, kami mau setia Tuhan. Kami mau setia. Seberat apapun persoalan yang harus kami hadapi hari-hari ini, kami mau tetap berkata, Tuhan, kami mau belajar setia kepadamu Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata kami. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Bapa. Kami mau setia mencari hadirat-Mu. Kami mau setia berjalan di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu penderitaan ringan yang kami alami tidak akan melampaui kemuliaan kekal yang akan kami terima daripada-Mu Bapa. Mampukan kami mengalahkan kedagingan kami, mengalahkan semua keakuan kami dan belajar tunduk kepada kehendak-Mu. Dan biar ini komitmen kami di hadapan Tuhan, bahwa sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau setia kepadamu Bapa. Kami mau setia mencari Engkau, mencari janji-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan itu setia kepadamu Yesus. Mari lebih lagi saudara angkat tanganmu, katakan, Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. ini doa kami. Namun kami tahu kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan di dalam kami. Mampukan kami untuk terus bertahan Tuhan sampai pada garis akhir. Engkau dapati kami setia. Tuhan, malam ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi lewat firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Firman Tuhan sanggup mengubah karakter kami. Bahkan firman Tuhan sanggup mengubah keadaan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami
Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, kita berjumpa lagi saudara ya. Setiap hari ke sehari kita semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya percaya setiap kita yang mulai lemah, kita yang mulai goyah, setiap hari kalau kita mendengarkan firman maka kita mendapatkan kekuatan yang baru. Karena itu jangan pernah lelah, jangan pernah jauh dari Tuhan ya. Lewat mesbah doa ini kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya pun secara pribadi diberkati dengan setiap firman, karena memang setiap malam kita belajar firman Tuhan ini saya tidak mempersiapkan bagaimana karena tapi justru itu ketika saya membuka firman Tuhan dan mencoba menjelaskan bagi setiap kita, saya juga mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, itulah yang Alkitab berkata bahwa Roh Kudus akan memberikan kita pengertian dan hikmat ya. Jadi jangan pernah saya setiap malam itu melihat ya ada rema-rema yang baru yang Tuhan bukakan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun kita masih di kitab Yesaya, tetapi setiap hari kita melihat saudara selalu baru firman Tuhan itu ya. Karena itu biarlah kita mau tetap mencari Tuhan, tetap dekat. Saya bersyukur menerima banyak sekali WA. Ibu terima kasih hampir setiap malam. Terima kasih Bu. Ya lewat firman malam ini saya dikuatkan. Lewat acara mesbah doa ini saya mendapat kekuatan baru. Dan setiap firman itu selalu tepat dan sesuai dengan apa yang sedang saya alami. Iya, biarlah kita menemukan jawaban lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kemarin kita sudah sama-sama membaca. Selama hidup kita fokus kepada Tuhan ya. Tuhan berkata jangan takut, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Kita lanjutkan hari ini Yesaya 41 ayat yang ke-14 ya. Firman Tuhan berkata, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ayat 14 dikatakan janganlah takut hai si cacing Yakub dan si ulat Israel. Kenapa dipakai perumpamaan si cacing dan si ulat? Itu berbicara tentang binatang yang kecil dan tidak berdaya ya. Cacing itu tidak berdaya, ulat itu tidak berdaya. Cacing kena panas aja sudah menggelepar saudara ya. Ulat apalagi ya, dia tidak bertahan lama hidup. Ini gambaran tentang betapa rapuhnya. Kenapa kita harus takut? Toh memang kita ini sudah tidak ada kekuatan apa-apa sebagai manusia. Jadi taruhlah kekuatan kita hanya kepada Tuhan, taruhlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena memang manusia itu tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa selain di dalam Tuhan. Ya, jangan takut, di sini dikatakan, demikianlah firman Tuhan, akulah yang akan menolong engkau. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Karena itu tadi pujian kita berkata kuduslah Tuhan. Dia Allah yang Maha Kudus yang layak disembah dan ditinggikan. Ayat 15. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kubuat seperti sekam. Ya, kau buat seperti sekam. Ini berbicara tentang apa saudara? Tuhan sanggup mengubah hidup kita yang tadinya sudah tidak berarti. Hanya seperti cacing dan ulat. Tetapi di tangan Tuhan ketika kita sudah ditebus oleh Allah Israel yang Maha Kudus. Kita akan dibuat saudara, diubah oleh Tuhan menjadi papan pengirik yang tajam, bahkan kita akan mengirik, di sana dikatakan menghancurkan gunung-gunung, bahkan bukit-bukit akan kau buat seperti sekam. Di tangan Tuhan, tidak peduli seberapa buruk masa lalu kita. Di tangan Tuhan tidak peduli berapa rapuhnya kita, hanya seperti ulat dan cacing. Tuhan sanggup mengubahkan masa depan kita menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Karena itu jangan takut saudara, tetaplah berharap dan percaya pada Tuhan. Tidak ada satupun masa lalu yang tidak bisa diubah oleh Tuhan ya. Karena itu berserahlah hanya kepada Tuhan sebab Dia sanggup menjadikan kita menjadi sesuatu yang berarti. Ya, bagaimana hidup kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16.
Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, kita yang dulunya tidak berdaya, hidup kita yang rasanya sudah hancur, bahkan kita mungkin sudah melewati difitnah, dijelekan, dijatuhkan. Ya, selama kita berpegang pada Tuhan, ada saatnya saudara, Tuhan akan menyatakan pembelaannya kepada orang-orang yang terus berseru mencari Dia. Dikatakan di sana, engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, saudara ya. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, ya, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Tidak selama-lamanya kita terus akan diproses. Ada saatnya saudara, Tuhan memuliakan hidup kita. Pada saat itulah kita akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Tetaplah setia. Saya tidak pernah berhenti mengingatkan kepada saudara, tetaplah setia. Kita dibentuk Tuhan sampai kita ini benar-benar murni, sampai kita ini benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Ya, saya diproses di Tuhan bukan waktu yang lama, bahkan sampai saat ini bukan waktu yang cepat ya, tapi sampai saat ini saya pun masih diproses Tuhan. Saya pernah bersaksi kepada saudara, saya mendapat penglihatan dulu ketika saya baru meninggalkan keluarga saya karena saya percaya Yesus. Ya, itu saya dapat penglihatan, saudara, saya berdiri di depan ribuan orang menyampaikan firman Tuhan. Ya, dan saya baru melihat hari-hari ini Tuhan menggenapinya. Apakah itu waktu yang cepat? Enggak, hampir 30 tahun. Saya bertobat tahun 95 ya. 96 saya meninggalkan keluarga saya. Dari tahun 96 sampai sekarang tahun 2020 udah berapa tahun. Ya, kita terus diproses. Air mata demi air mata demi air mata. Ya, ada aniaya, ada daging yang dikoyakkan, ada ego yang dihancurkan. Tapi enggak apa-apa saudara, berserahlah terus kepada Tuhan. Pokoknya kita satu aja, fokus pada Tuhan. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jangan pernah lelah saat ini kalau saudara lagi diproses dalam hal apapun. Mungkin kesehatan, keuangan, tetaplah setia. Kita semua diproses dengan proses yang berbeda-beda. Kita semua mengalami proses dengan proses yang sesuai dengan takaran. Tuhan tahu kalau dalam hal marah kita belum lulus, saudara akan dipertemukan dengan orang yang bikin saudara marah. Tapi apakah engkau akan lulus? Ketika saudara berdoa, Tuhan saya gak mau jadi orang yang tersinggungan. Saudara akan ketemu dengan orang yang bikin saudara tersinggung. Tapi itu cara Tuhan untuk membentuk hidup kita. Tetaplah setia. Ya, pokoknya itu yang saya bilang. Ada orang yang bertanya, Bu, bagaimana bisa tetap kuat mengiring Tuhan? Pegang firman. Ya, satu-satunya alasan, jadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya alasan untuk kita berbahagia di hidup ini. Apapun keadaan kita waktu kita pegang firman, kita akan berbahagia karena kita memutuskan untuk melakukan firman Tuhan, bukan yang lain, saudara ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Ya, ayat ini berkata saudara, orang-orang sengsara, orang-orang miskin sedang mencari air. Orang sengsara artinya orang yang penuh dengan pergumulan, tekanan, masalah. Orang-orang miskin, orang yang merasa sudah tidak mampu lagi. Tuhan, apalagi harus kami kerja? Saya sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Mereka sedang berusaha mencari air. Air berbicara mengenai apa? Kesejukan, ketenangan. Ya, kesegaran di hidup. Seringkali kita juga seperti orang-orang sengsara, orang-orang yang miskin yang mencari sebuah kepuasan. Tapi Tuhan berjanji, kalau kita tetap setia, ayat ini berkata, aku Tuhan akan menjawab mereka. Saudara, mari kita terus pegang kuat firman Tuhan. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Kita mau tetap percaya, Tuhan bilang, aku Tuhan akan menjawab mereka. Wow. Ya, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Ketika kita mau tetap setia kepada Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara ya. Ayat 18 berkata, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul.
dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Wow. Ini adalah janji tentang kepuasan, kelegaan, kesegaran dari Tuhan ya. Orang-orang haus itu akan melihat sungai akan memancar di tengah bukit-bukit yang gundul ya. Ini berbicara tentang satu keadaan yang tidak mungkin. Tidak mungkin di bukit yang gundul akan ada sungai, saudara, akan ada mata air. Tetapi ayat ini berkata, dan membuat mata air di tengah dataran, aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Ini adalah sebuah kiasan tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan melihat apa yang mustahil bagi kita. Ya, apa yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita, ya mungkin bagi Tuhan. Saudara, ya saya percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Saya sudah menyaksikan perbuatan Tuhan di hidup saya. Saya selalu menyaksikan hidup saya aja. Karena saya sudah mengalami Tuhan. Jangan hanya terus pakai kesaksiannya orang. Oh, itu hamba Tuhan ini bersaksi. Alami Tuhan secara pribadi supaya engkau berkata, kenapa saya bisa berkhotbah? Kenapa ya saya bisa mengatakan firman Tuhan itu? Karena saya sudah mengalami apa yang sudah Tuhan tulis. Saya sudah mengalami Tuhan secara pribadi dan itulah yang Tuhan mau, saudara, supaya kita memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Makanya saya selalu bilang datang secara pribadi pada Tuhan. Ini waktunya untuk mencari Tuhan. Ini waktu-waktu untuk kita mengalami Tuhan. Jangan cuma menjadi Kristen katanya. Ya, katanya pendeta itu gini loh, katanya itu begini loh, katanya, tetapi sekarang ya kita mau berkata, saya berani bersaksi bahwa saya punya Tuhan yang hidup. Kenapa? Saya sudah mengalami Tuhan. Ya, saya sudah menghidupi firman-Nya. Saya sudah melihat janji-janjinya digenapi. Apa yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, apa yang bagi kita tidak mungkin bagi Tuhan mungkin. Ya, kalau mau dilihat nggak usah pakai yang lain, hidup saya aja. Kalau saya bisa sampai seperti saat ini, saudara, itu bukan karena kuat gagah saya. Apa yang bisa saya banggakan dari diri saya? Pengetahuan, saya tidak punya pengetahuan yang tinggi. Ya, tetapi karena Tuhan yang menyertai, ya, karena itu saudara, karena kita menghidupi firman-Nya, percaya pada firman-Nya. Apa yang tidak mungkin, Dia berkata di sini, ya aku akan membuat sungai di atas bukit, membuat mata air membual di dataran dan bahkan di padang gurun akan menjadi telaga. Wow, saudara yang udah pernah pergi ke Israel lihat padang gurun, sepanjang mata memandang itu hanya padang pasir dan gurun pasir. Kalau tiba-tiba ada telaga, itu mujizat enggak? Yes. Dan ini janji Tuhan. Apa yang hari ini sedang engkau hadapi di hidupmu yang bagimu tidak mungkin? Apa yang sedang engkau alami hari-hari ini dan engkau berkata Tuhan rasanya mustahil? Ingat, engkau punya Tuhan pembuat mujizat yang sanggup melakukan segala perkara. Dia bisa membuat yang tidak ada menjadi ada, bahkan Dia bisa membuat yang ada menjadi tidak ada. Semua ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Bagian kita tetaplah percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup, saudara ya. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat 19. Ayat 19 berkata, aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat dan pohon minyak, ya. Dikatakan di sana pohon minyak dan ya aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Ini tidak mungkin. Masa pohon cemara tumbuh di padang gurun? Ya, tetapi kalau Tuhan yang mengatakan pasti bisa terjadi. Tadi siang kita sudah ikut ibadah online. Ishak disuruh menabur di masa krisis, Ishak disuruh menabur di masa kelaparan. Ya, ketika musim kering tidak ada hasil, tanah tidak menghasilkan, tapi Tuhan menyuruh Ishak menabur, maka menaburlah Ishak. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, firman Tuhan berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Jangan tertipu mencari berkatnya. Kita kalau baca ayat, maka menaburlah Ishak lalu dia menjadi kaya, bertambah kaya, bahkan sangat kaya. Jangan yang di stabilo garisnya, bertambah kaya, semakin kaya, bahkan sangat kaya. Ya, orang Kristen banyak di stabilo warna orange itu sangat kaya, jadi kaya, semua pengen kaya. Tapi waktu disuruh nabur, kita mau nggak? Ya, nabur bagi siapa? Orang di sekelilingmu yang membutuhkan. Hidup berbagi dengan orang lain. Engkau punya kemurahan hati. Ya, jangan hanya pengen menjadi kaya, sangat kaya. Firman Tuhan itu ada sebab akibatnya. Kalau engkau percaya pada Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengikuti Dia, melakukan firman dan taat, maka engkau akan melihat, ya, Dia menggenapi setiap janjimu. Tapi orang tidak pernah menabur, pelit hidup bagi diri sendiri, nggak pernah mikir orang lain, terus berharap mau menuai. Dari mana, saudara? Ya, saya pengen membuka pemikiran dan wawasan kita. Jangan merekayasa Tuhan, jangan merekayasa firman Tuhan, hukum Tuhan dan hukum dunia ini memang berbeda. Ya, bahkan di masa sulit kita disuruh belajar untuk menabur. Kalau kita belajar taat kepada Tuhan, kita hidup berbelas kasih. Ya, taburan itu adalah benih, saudara, ya. Pada orang-orang yang membutuhkan, kepada saudaramu, kepada siapa saja. Maka Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin. Pohon cemara akan ditumbuhkan, saudara, di padang gurun. Pohon cemara itu hidupnya di pegunungan yang sejuk, yang tanahnya gembur. Kalau di padang gurun mana ada pohon cemara, tapi Tuhan berkata, aku akan menumbuhkan. Waktu engkau mengikut Tuhan, keadaan yang sulit pun bisa berubah menjadi indah asal engkau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat 20, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Untuk apa Tuhan memberkati hidupmu dan saya? Untuk apa Tuhan melakukan semua mujizat-mujizat itu? Untuk apa Dia melakukan semua yang mustahil itu bagi saudara dan saya? Ya, supaya kita tahu dan semua orang yang melihat hidup kita tahu bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup, Allah Israel, Allah yang Maha Kudus, yang memanggil kita, yang menciptakan semua keadaan di sekeliling kita menjadi baik dan luar biasa. Saudara pikir Tuhan melakukan semuanya, kenapa engkau diizinkan masuk dalam persoalan? Supaya engkau mencari Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, hidupmu diubahkan, engkau taat pada firman-Nya, mujizat terjadi. Untuk apa Tuhan lakukan mujizat dalam hidupmu? Supaya orang-orang yang dulu melihat hidupmu bisa melihat ketika engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, wow, Tuhan itu sanggup ya mengubah hidupnya. Ya, supaya orang melihat, wow, saya banyak mendapat kesaksian yang masuk, Bu, rumah tangga saya dipulihkan Tuhan. Terima kasih, Bu, lewat mesbah doa. Saya semakin mengerti firman. Saya berusaha melakukan firman. Dulu rumah tangga kami hampir hancur, hampir diambang perceraian. Sekarang kami dipulihkan. Suami saya sekarang cinta Tuhan. Setiap malam dia yang mengingatkan, ayo dengar mesbah doa. Ya, dan saya mengucap syukur, Bu, sampai keluarga saya melihat, orang tua saya melihat, orang-orang di sekeliling kami melihat perubahan hidup kami. Saudara, ketika kita dijamah oleh Tuhan, kita mengalami perubahan hidup. Ketika saya dijamah oleh Tuhan, saya mengalami perubahan hidup. Untuk apa? Ya, semua orang melihat. Ya, kita bisa berkata, aku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Ya, hidupku diubahkan. Siapa yang mengubahkan? Tuhan yang Maha Kudus. Ayat 20 berkata, supaya semua orang melihat dan mengetahui. Ya, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Untuk apa kita dipulihkan Tuhan? Supaya semua orang melihat hidup kita dipulihkan.
dan mereka memuliakan Tuhan. Supaya semua orang tahu bahwa Tuhanlah yang melakukan yang terbaik di hidup kita. Saudara, bagian kita hari-hari ini adalah taat pada Tuhan. Bagian kita adalah terus berjalan dalam pimpinannya. Jangan takut, jangan goyah, jangan cemas. Percayalah, Tuhan bilang Dia bisa menumbuhkan pohon cemara di padang gurun. Dia bisa membuat telaga di padang pasir. Dia bisa mengeluarkan mata air di padang belantara. Apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang rasanya sukar bagi kita tidak sukar bagi Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Makanya hari ini saudara, kita mau terus berkata, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Mari saudara, biar kita tetap mau berkata kepada Tuhan, Tuhan kami tahu. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan semuanya bagi kehidupan kami. Engkau sanggup menumbuhkan pohon cemara di padang gurun. Engkau sanggup membuat telaga di padang pasir. Apa yang tidak mungkin bagi kami itu mungkin bagi Tuhan. Bagian kami mempercayai Tuhan dengan tidak ragu. Terima kasih Tuhan, dengan iman kami mau berkata hari ini di hadapan Tuhan. Ku percaya kami punya Tuhan yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi katakan dengan iman, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup. Amin Tuhan. Menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Engkau sanggup membuat telaga di padang gurun. Engkau sanggup menumbuhkan pohon cemara di padang pasir. Bahkan mata air yang membual-bual akan keluar dari bukit batu. Kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup melakukannya bagi kami Tuhan. Bahkan hari-hari ini Bapa, Engkau tahu pergumulan kami. Setiap kami yang sedang ada dalam tekanan persoalan hidup yang rasanya tidak mampu lagi, kami hanya seperti cacing dan ulat yang tidak ada apa-apanya. Bersama Tuhan, Engkau sanggup menjadikan kami pahlawan. Engkau sanggup mengubah hidup kami ketika kami taat. Ajar kami taat Tuhan. Sekalipun dalam waktu yang panjang kami mau taat dan setia sampai kami boleh mengalami janji-janji-Mu di hidup kami. Kami tidak mau menyerah dengan keadaan, tapi kami mau berserah kepada Tuhan
yang memiliki kehendak atas hidup kami, yang pegang kendali atas hidup kami. Kami berserah kepadamu malam ini Bapa. Ambil alih Tuhan seluruh hidup kami. Bahkan semua persoalan masalah kami, Tuhan tolong Engkaulah sumber jalan keluar, Engkaulah sumber pengharapan. Bentuk kami dan ubah kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Bentuk pernikahan kami, bentuk rumah tangga kami agar menjadi rumah tangga yang berkenan di mata Tuhan. Suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan, selalu berpegang pada kebenaran-Mu. Kami merindukan Tuhan. Ada suami-suami yang menjadi imam yang benar, yang membawa istri anak-anaknya untuk dekat pada Tuhan. Ada istri-istri yang menjadi penolong, ada anak-anak yang takut kepada Tuhan, dijauhkan dari segala dosa. Apapun anak-anak kami boleh hidup dalam kehendak-Mu Bapa, dijauhkan dari kenajisan, percabulan, dari pornografi. Apapun Tuhan, jagai kami dan seisi rumah kami, supaya ketika Tuhan datang kami layak dan kami bersama-sama boleh Tuhan diangkat dan masuk dalam kerajaan-Mu Bapa. Berkati anak-anak kami dalam sekolah, studi mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka, jodoh mereka, Tuhan yang pegang kendali. Kami percaya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami dan seisi rumah kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang hari-hari ini merindukan punya keturunan. Tuhan berikan keturunan ilahi. Berikan Tuhan kehamilan ilahi supaya mereka boleh melahirkan anak-anak yang menggenapi rencana Tuhan. Berkati setiap kandungan yang tertutup dibukakan. Roh kemandulan kami tolak di dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Kami telah melihat kesaksian demi kesaksian orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih buat orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja mereka. Tuhan beri kekuatan, berikan kedamaian hati, damai sejahtera-Mu senantiasa ada atas mereka. Mereka sungguh-sungguh berserah dalam hidup mereka, sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup mereka. Kami terus berdoa Tuhan juga menyerahkan Bapak untuk keluarga kami yang terbaring sakit, yang ada di tempat tidur, yang ada di luar sana, mungkin bukan keluarga kami, kenalan kami atau siapapun. Semua mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, malam ini Tuhan sembuhkan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat dan ajaib. Engkau Allah penyembuh kami. Angkat setiap rasa sakit mereka Bapak, bahkan berikan hati yang terus bersyukur dalam segala keadaan. Menyadari bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami harus taat dan bersyukur. Bahkan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup menyembuhkan. Mari saudara yang sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Kita berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Yang mengalami tumor, benjolan, kanker, apapun Tuhan, di dalam nama Yesus mengalami kesembuhan. Urat-urat yang tidak berfungsi normal, organ tubuh yang tidak berfungsi normal, di dalam nama Tuhan Yesus kami tahu ada jawaban, ada kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan-Mu boleh terjadi pada anak-anak-Mu Bapa. Biar mereka boleh mengalami Tuhan, mengalami mujizat-Mu dan boleh bersaksi agar semua orang tahu bahwa Tuhan yang melakukannya bagi kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang bergumul ingin keluar dari ikatan dosa, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan rokok, minuman keras, alkohol, yang terikat dengan game online, dengan handphone, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan kecemasan, ketakutan. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, dilepaskan oleh Tuhan. Engkau mencari orang yang mau, maka Engkau akan memberikan kemampuan. Biarlah Tuhan kami boleh mau untuk terus dimerdekakan dan dikuduskan oleh Engkau. Engkau yang sanggup menjamah setiap hati mereka yang mau sungguh-sungguh datang dan berserah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia dilawat Tuhan. Tanahnya, hasil lautnya, hasil buminya diberkati oleh Tuhan. Bahkan rakyatnya Tuhan yang berkekurangan, Tuhan juga mencukupi, bahkan dari Sabang sampai Merauke Tuhan melawat bangsa kami. Terjadi kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Tidak ada kematian massal karena COVID. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pegang kendali atas bangsa kami.
Tuhan yang memberkati bangsa ini. Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan berkati dan sertai. Roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, bahkan mereka boleh sungguh-sungguh memimpin bangsa ini Tuhan dengan hati-Mu Bapa. Berkati seluruh yang terlibat dalam kepemerintahan, jajaran kabinet yang ada, MPR, DPR. Tuhan, semua kepala-kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan menyertai, memberkati, berikan roh takut akan Tuhan agar mereka boleh menjalankan semua jabatan mereka dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati Bapak TNI Polri yang ada di garis depan berdiri bagi keutuhan bangsa ini. Berikan damai, sejahtera, keamanan, jauhkan dari pertikaian orang-orang yang ada di atas kepemimpinan ini Tuhan. Boleh orang-orang takut akan Tuhan, Tuhan yang menentukan mengangkat orang-orang yang mencintai kebenaran. Berkati Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu ada atas Indonesia. Berkati juga tim medis yang terus menangani COVID. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Bahkan kami berdoa Tuhan, tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Bahkan kami bersatu hati mengikat kuasa dari virus corona ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, mati hidup kami di tangan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar Tuhan kami boleh mengerti maksud Tuhan di balik semua yang terjadi ini. Tuhan terus memberkati Bapa untuk semua benua-benua yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak mereka yang berdoa setia di benua-benua ini. Bapa, Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau jamah dan lawat Tuhan, biar mereka boleh mengalami kebangkitan rohani di dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal di negara-negara ini. Tuhan menyertai, bahkan mendengarkan setiap jeritan dan keluhan mereka. Hamba begitu terbatas untuk menjawab semua WA yang sudah masuk, SMS, telepon, tapi Tuhan tidak terbatas. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjadi jawaban bagi setiap mereka yang membutuhkan. Terima kasih buat malam ini, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pernikahan-Mu, diberkati anak cucu-Mu, diberkati kesehatan, diberkati keuangan-Mu. Tuhan akan menjadikan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa tekan tombol like, dan yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe. Jangan lupa bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan, supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan. Terima kasih, happy Sunday, dan God bless you.